Selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang, Excellence in Learning Innovation. Bersama saya, Feby Henuk, host Cakraloka. Cakramania, apa kabar? Saya yakin kalian semua dalam keadaan baik, oke, dan luar biasa. Nah, saat ini ada tamu yang beda lagi. Kalau Cakraloka sebelumnya juga ada piala-piala yang ada di meja saya ya. Sekarang ada lagi tim lain dari Universitas Negeri Malang yang sudah memberikan hasil yang luar biasa. Telah hadir bersama saya dosen pembimbing Ibu Puput Trisdana Reni PhD dari dosen jurusan Teknik Sipil UM, dan juga Mas Ian dan Mas Doni. Mereka adalah tim pemenang kompetisi Jembatan Indonesia ke-17 dengan nama Tim Dora UM. Begitu ya? Betul ya, Bu Puput ya? Selamat datang di Cakraloka. Apa kabar? Baik. Bahagia hari ini? Sangat bahagia. Kelihatan ya, semuanya senyum bahagia di sini. Nah, ada yang menarik nih. Saya dengar-dengar katanya yang piala yang gede ini tuh nggak sembarangan bisa didapatkan. Benar ya? Benar ya, Bu Puput ya? Benar sekali. Apa yang menarik dari piala yang gede ini, Bu Puput? Jadi kompetisi Jembatan Indonesia ini sudah berlangsung selama 17 tahun lamanya. Dan ini baru pertama kalinya piala ini hadir di UM tercinta ini. Gitu ya? Iya. Selama ini dia jalan-jalan kemana? Wah, kemana-mana dia sudah keliling Iya. jurusan Teknik Sipil se-Indonesia Raya. Iya. Jadi paling gede, paling berat lagi ya. Tadinya Paling kita berat. coba angkat-angkat ya. Berat. Nah, lomba Jembatan Indonesia ya? Apa, Bu? Kompetisi Jembatan Indonesia. Jembatan Indonesia sudah yang ke-17. Kemarin tuh diadakan di mana ya? Di mana, Mas? Kemarin itu penyelenggaraan kompetisi Jembatan Indonesia ini diadain di Universitas Pembangunan Jaya, UPJ Tangerang. Oh, di Tangerang. Berapa lama tinggal di sana? Kami 3 hari untuk rangkaian acara kegiatannya itu. Jadi hari pertama kita ada itu pembukaan terlebih dahulu. Terus kita ada pengecekan segmennya, jembatannya. Kemudian di hari ketiga kita pelaksanaan perlombaannya. Mas Doni, ada berapa jenis lomba? Untuk tahun ini tuh tahunnya ada 2 jenis jembatan. Jenis jembatan ini. Jembatan rangka baja bawah sama untuk pelengkung, dan untuk kami ini yang mengikuti yang pelengkungnya. Yang pelengkung Iya. itu. Wow. Itu juga ada yang kecil-kecil di depan itu apa saja, Mas? Bisa dijelaskan? Jadi di TOR itu setiap jenis lomba itu ada 3 kategori. Kategori kesesuaian tema, kesesuaian perencanaan, kemudian kategori kekuatan, sama kategori apa satunya? Keindahan. Ya, keindahan. Keindahannya. Karena kami ikut yang pelengkung itu kami dapat 2 kategori, yang paling kokoh sama kesesuaian perencanaan. Oh. Nah, gara-gara dapat 2 kategori ini kami berhasil juara 1 untuk yang pelengkung. Oh, luar biasa ya. Bu Puput ini kan pembimbingnya ya. Ya kan ya. Nah, itu apa sih, inovasi apa yang terjadi sehingga menjadi pemenang ini? Di tahun-tahun sebelumnya kan juga ada ya, ada lomba-lomba sejenis. Nah, di tahun ini tuh inovasi apa yang dibuat oleh tim jembatan ini? Tim Dora ya, sorry. Tim Dora kan? Tim Dora. Okay. Saya mau melihat dari 2 sisi, dari jenis proposal dan dari inovasinya. Jadi kalau saya melihat proposal-proposal yang terdahulu itu mereka lebih sering fokusnya itu ke inovasi arsitektur. Padahal ini adalah lomba struktur. Struktur. Oh, salah sasaran ya. Salah sasaran. Oke. Jadi kemarin waktu di proposal, ini ditambahkan inovasi strukturnya. Jadi inovasi struktur apa yang kita lakukan di sini? Kita mau jembatan kita itu kokoh dan ringan. Oke. Itu susah. Biasanya kalau berat udah pasti kokoh. Pasti kokoh, ya. Tapi ini kita maunya yang ringan tapi kokoh. Jadi inovasi yang kita lakukan biasanya hanger atau penggantung itu biasanya kan disebar sepanjang bentang jembatan. Ya. Nah, kita melakukan inovasi karena lendutan maksimum jembatan itu ada di tengah. Jadi jarak antar hanger itu kita perdempet, jadi kita perdekat. Jadi jaraknya semakin kecil di tengah bentang.
Jadi kita nggak perlu ngurusin yang samping-samping karena di situ momennya tidak maksimum. Tidak maksimum, Jadi oke. sedikit saja hanger yang taruh situ, tapi begitu di tengah kita pasang banyak hanger. Sehingga yang dites kan yang di tengah. Akhirnya lendutan kita terkecil, kita dapat yang terkokoh. Oh, Seperti itu. Cakramania, buat kalian-kalian yang suka dengan jembatan, nah penjelasan Bu Puput ini pasti menarik perhatian kalian ya. Luar biasa, itu tadi yang disampaikan sebegitu detailnya. Gimana prosesnya kok sampai ketemu gitu, bahwa oh ini harus dilakukan ini, itu gimana? Iya. Mas Ian? Jadi itu kita mulai dari kurang lebih bulan Agustus, Juli. Agustus awal. Iya, kami melakukan workshop gitu, workshop saya sama Doni khususnya kita lakukan banyak trial terhadap rangka jembatan ini, konfigurasinya. Kemudian ya berbekal sama teori yang tadi disampaikan oleh Bu Puput, kami ya menyusun merangkai jembatan itu dan akhirnya kami dapat konfigurasi itu. Nah, selanjutnya ya kita susun, tapi juga tetap nggak cukup kalau struktur aja, kita perkuat juga di arsitekturnya, kita tambahi beberapa unsur untuk memperindah jembatannya juga biar lebih menarik. Jadi kalau dibilang lomba jembatan ini bukan apal-apal ya, ini semua berbasis riset gitu ya, Ya. betul ya? Semua baca, coba, ulangi, perbaiki, gitu ya, Iya. Mas Doni ya? Sampai kita nyoba itu kalau nggak salah sampai 120 jenisan. Dihitung ya. Jadi ini nyoba hasilnya sekian, kemudian nyoba lagi gitu terus. Itu berarti menghabiskan duit juga ya, Bu? Simulasi. Simulasi. Jadi kita ada program bantunya. Oh. Jadi ada program bantu namanya SAP 2000. Nah, tinggal dimasukkan simulasinya, mau konfigurasinya seperti apa, dibebani seperti apa, nanti keluar simulasi kira-kira lendutannya berapa. Oh ada semacam aplikasi begitu? Iya, atau bagaimana? aplikasi. Oh, emang itu khusus inilah ya, Untuk teknik orang-orang sipil. sipil ya. Iya. Oke. Nah kalau tadi inovasinya sudah, siapa saja sih? Apakah hanya 2 orang ini Oh, tidak. yang ikut? Enggak ya, Bu ya? Ada siapa? Ada siapa? Iya, yang bantu kami banyak. Kalau saya sebutkan semuanya nggak cukup, tapi yang tim yang fokus di kami ini ada 8 anak. 8 anak ini di dalamnya kita bagi tim-tim lagi. Ada tim yang pegang struktur. Kalau tim pegang struktur itu ada 3 orang, saya sama Doni, kemudian ada satu lagi Budi, itu angkatan 21. Kemudian ada tim arsitekturnya juga, itu tim arsitekturnya dipegang sama Sonia dan Aymar. Oke. Terus ada tim K3 yang dipegang sama Noni sama Salman. Nah, terus ada lagi ini kita dibantu juga sama teman-teman himpunan untuk urusan surat menyurat, karena untuk perlombaan-perlombaan ini surat menyurat itu banyak banget dan kalau kita yang ngurus itu bakal makan waktu. Jadi kami bikin tim khusus, itu ada Dela, ada Atta dan juga ada Rehan. Dia ada 8 anak itu yang mereka khusus bantu tim kita. Oke. Kalau dibilang tentu saja ada proses seleksi di dalamnya ya. Tidak tiba-tiba ketemu 8 orang kan begitu ya. Bagaimana proses seleksinya ini? Untuk Mas seleksi finalis lomba atau ya? Ya, seleksi di ini Manajemen. di manajemennya. Oh, di manajemen. Sampai ketemu 8 orang ini. Untuk yang himpunan sendiri itu diambil dari bagian penalaran, jadi itu urusannya himpunan. Nah, kami ini merekrut yang 5 tadi yang akan membantuin masalah struktur, arsitektur dan K3 itu. Nah, cara seleksinya setelah H+1 kami diumumin jadi finalis, itu kami langsung semacam buka Open recruitment. ya, Open recruitment begitu ya. Ya, siapa yang bersedia untuk membantu kami, membantu tim Dora, tim UM ini buat lomba KJI tersebut. Dan mereka-mereka yang mau bantu itu. Iya, kami buka lowongan rekrutmennya itu di komunitas kami. Jadi saya sama Doni ini gabung ke ya komunitas itu namanya Impressive. Nah, Impressive ini ya teman-teman yang mereka ini punya minat untuk ikut kayak perlombaan-perlombaan gini, terus ingin cari ilmu-ilmu tambahan di luar kelas. Ini
lingkungan yang pas gitu. Nah, Oh, gitu. jadi kemarin kita buka lowongannya ke teman-teman itu. Harapannya mereka di tahun depan itu jadi punya pengalaman juga sehingga jadi lebih siap juga. Oke. Bisa diceritakan nggak bentuk perlombaannya kayak apa sih? Apa dari sini udah bawa jembatannya ke sana gitu ya? Kemana-mana dibawa atau jembatan itu bentuknya miniatur atau seperti apa? Apa nih bisa dijelaskan? Saya cerita tahap awal dulu ya. Ya. Sebelum kami diumumin finalis itu ada tahap proposal di mana setiap tim di seluruh Indonesia itu tanding proposal terbaik. Waktu pengerjaannya Oh, jadi yang pertama itu justru saya bukan ini ya, bukan tanding Bukan. jembatannya ya, tapi proposalnya. Proposalnya. Jadi sebelum dipilih 8 finalis itu ada tahap proposalnya dulu. Dan alhamdulillah kami lolos di 8 tim itu. Di proposal itu ya, proposalnya. Kemudian Oke. kami melakukan latihan merakit, latihan presentasi. Kemudian H-3 pelaksana itu ada presentasi finalis. Kami melakukan itu. Kemudian untuk tahap lombanya itu kita nggak bawa jembatan yang sudah jadi, gitu ya? tapi potongan-potongannya dulu. Nanti di sana yang rakitnya. Oh. Jadi Itu sudah dibagi. Berapa kilo Bu Puput? 200 kilo. Oh my god. Bisa naik apa? Naik pesawat Oh, kita. pesawat ya. Jadi berapa kontainer? Banyak. Ya kurang lebih ada 5-6 kotaan gitu. Gitu ya. Iya. Wah. Jadi sudah saya kasih tahu ke mereka kalau naik pesawat itu maksimal satu kota itu 20 kilo. Jadi gimana caramu membagi segmennya, tapi satu kota itu maksimal 20 kilo tadi. Jadi kita total waktu check in itu 200 kilo waktu berangkat. Nah, ini Bu Febri juga Iya. yang saya harus apresiasi juga untuk masalah packing itu tim manajemen saya ya, tim manajemen kami yang punya peran besar di situ. Karena yang packing yang tadi sampaikan Bu Puput harus 20 kilo itu mereka lah yang mikir. Jadi mereka benar-benar pengen saya sama Doni kita fokus aja ke lombanya. Kita So profesional atau emang profesional sebenarnya? Kayak raja mereka. Oh gitu. Iya. Pokoknya di Oke. sana di lokasinya itu udah saya sama Doni itu kerjanya paling dikit untuk persiapan. Gitu ya? Kita ya emang disiapin buat ngerakitnya itu tadi karena Oke. emang ngerakitnya yang butuh Stamina. tenaga gede, stamina gede. Jadi anak-anak juga ngerti. Jadi kami dibantu biar enggak ngurus Capek. banyak-banyak lah. Ini kalau di bidang saya olahraga ya, kalian tuh atletnya gitu ya, ngelainnya tuh masyurnya sendiri, ininya sendiri, atletnya tinggal tanding gitu ya. Iya, benar Wah, sekali. luar biasa. Sampai sebegitunya diatur, saya nggak kepikiran deh ya, bahwa akan ada tim-tim yang memang mensupport sampai sedetail itu. Iya, karena kan barangnya itu banyak sekali, dan sangat detail. Dan saya sudah tekankan semua box itu dikunci dan checklist harus ada. Dan ketika kita datang, barang masuk ke pit stop, di checklist di pit stop. Nah, saya juga ingatkan lagi ke mereka sebelum bertanding, manajemen pastikan punya checklist ketika barang keluar dari pit stop masuk ke lokasi pertandingan itu clear, nggak ada yang tertinggal, karena mereka berdua sudah tidak akan mengurus hal yang seperti itu. Jadi urusan di pit stop, urusan preparasi sebelum mereka bertanding itu full yang mengerjakan Jadi tim itu betul manajemen. diperiksa ya Bu ya, maksudnya Ditimbang. nggak boleh ditambah, nggak boleh diiniin gitu ya? Ditimbang satu-satu, terus habis itu diukur dimensinya, diukur ketebalan bajanya sudah sesuai atau tidak. Oh my god. Ya itu tadi, jadi di hari kedua kan kita ada pengecekan segmen-segmennya itu, jadi itu dipastiin kesesuaian antara proposal kami dengan yang kami bawa di sini. Oh, Ada gambar pantesan kerjanya. ini jadi bergengsi karena serigid itu Iya. melakukan proses yang dilalui begitu ya. Benar sekali. Oke, ya. Kalau dilihat sih memang nggak gampang ya. Jadi ini buat nih Cakramania yang ada di rumah yang mungkin masih SMK apa masih SMA yang ingin bergabung di lomba jembatan ini, kompetisi jembatan ini, segera aja tahun 2023 daftar aja teknik sipil ya. Iya. S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Langsung daftar di mana nih kalau mau daftar di tim jembatan ini? Ya kalau Gabungnya di mana? Di Ormawa, di Bemfa atau di mana? Kalau untuk gabungnya sih nggak ada. Jadi setelah
tor atau setelah tor lomba itu keluar, itu nanti himpunan akan kayak semacam buka rekrutmen ya gitu. Nah, bagi yang masih belum punya kelompok atau tim itu nanti himpunan yang nyarikan. Tapi bagi yang sudah nanti tinggal bikin tim sama temennya gitu. Oh gitu. Hanya itu aja, mudah banget. Sudah 17 tahun Bu Puput. UM ikut sejak tahun pertama atau tahun keberapa? Sepertinya kalau tahun pertama saya enggak. 17 Belum tahun belum bergabung belum dengan bergabung, UM. iya. Tapi dulu itu sebenarnya tahun pertama itu ini kan lombanya PNJ yang diambil alih oleh Belmawa ya dulu ya. Jadi mungkin dulu itu ya kayak lomba-lomba internal universitas, tapi karena bagus diambil sama Belmawa. Saya nggak ingat sudah berapa tahun kita berkiprah, tapi kayaknya yang di Jakarta kita pernah, yang waktu masih dipegang PNJ kita pernah ya ikut ya? Kabarnya. Tapi setelah itu kita juga pernah menang juara 1 itu 2016 di Palembang. Tapi belum jadi juara umum. Jadi Bu Feb kalau untuk menjadi juara umum itu biasanya itu hanya universitas yang membawa 2 tim. Kita kemarin itu tidak ada ekspektasi sama sekali untuk jadi juara umum karena kita cuma bawa 1 tim. Ternyata tidak harus bawa 2 tim untuk jadi juara umum, asalkan dia itu timnya juara 1 dan mendapat juara kategori terbanyak, itu bisa jadi juara umum. Jadi karena perhitungannya mungkin poin ya. Jadi kemarin mungkin yang di satunya lagi yang di kategori baja, juara satunya tidak mendapatkan juara kategori yang sebanyak kita. Jadi nggak bisa juga dia jadi juara umum. Jadi kita kemarin tuh yang benar-benar kaget, surprise, karena kita cuma bawa 1 tim. Biasanya nggak ada yang cuma bawa 1 tim itu bisa jadi juara umum. Tuh kita baru mencetak rekor juga gitu 1 tim dan jadi juara umum. Gimana sih perasaannya ketika menang itu gimana? Dikatakan jadi juara umum? Iya, saya luar biasa sekali. Nangis, ya kan? Terharu gitu, iya. Nangis lah yang di panggung. Karena saya ingat saya pertama kali tahu lomba KJI ini pas saya masih mahasiswa baru itu, dan saya lihat kakak tingkat saya yang mereka jadi finalis KJI itu mereka melakukan persiapan jembatannya, mereka latihan perakitan, mereka bikin prototipe, menyiapkan arsitekturnya, itu kok keren gitu. Mereka sampai pulangnya malam-malam gitu. Jadi wah ini keren nih kalau gini, aku jadi situ. Nah, alhamdulillah kemarin saya kesempatannya jadi finalisnya juga dan bisa juara, itu gila sih. Iya. Mas Doni gimana? Saya sama, nangis juga kayaknya. Cowok sipil loh ya, sipil ya kan, nangis. Mungkin lebih terharu lagi ya, karena Mas dulu juga pernah juara umum. Jadi kayak ada strat ingin menyamai Mas. Kompetisi internal ya, dibawa ke publik. Terus tahun pertama itu pernah ikut lomba, gak lolos. Kemudian mengevaluasi kurangnya apa, ternyata kurangnya di bagian arsitektur, bagian desain gitu. Jadi saya nyari tim, nyari anggota yang memenuhi kebutuhan saya, memenuhi kekurangan, dan ketemu Ian, kemudian lolos, kemudian juara. Luar biasa. Jadi kalau saya dulu juga inget itu pas menjadi maba, lihat di YouTube kompetisi KJI itu mereka kayak pemain bola gitu loh, mereka artisnya gitu dikejar-kejar. Jadi akhirnya Ian yang dikejar-kejar ya kan? di arena tandingnya itu ada supporternya banyak dan bisa. Emang sampai sebegitu? Iya, kita bawa supporter 1 bis. Oh my god. Terus kita dinyanyiin itu, wah rasanya. Terus kemarin saya berada di situ itu luar biasa. Iya. Padahal mereka waktu supporternya lagi teriak-teriak, mereka juga nggak kedengar apa-apa. Soalnya dia pakai earplug kan biar tidak terganggu. Jadi begitu selesai dia langsung, Bu, sambil dredeg, ini kita nomor berapa? Paling cepat nomor berapa, Bu? Yang lain sudah cepatnya juga dihitung cepatnya. Enggak, cuma nilai plus saja. Dan mereka nomor 2 waktu itu cepatnya. Luar biasa.
Jadi udah sudah bergetar. Kita nomor berapa Bu? Yang lain sudah pada selesai belum? Enggak, belum, tenang. Karena nggak dengar apa-apa di dalam. Itu tadi kesan-kesannya itu seneng lah, bahagia. Ada kisah lucu nggak sih di balik ini semua? Saya yakin di sebuah kadang itu hal-hal kecil, mau pakai ini ternyata penitinya nggak bawa gitu kan. Nah kayak gitu-gitu ada nggak kisah-kisah lucunya? Ini sih mungkin Bu, kisah lucunya ini berhubungannya sama Doni. Iya. Kalau Ibu lihat aja Doni sekarang ini anaknya pakai peci. Iya gitu ya. Oh alim, Iya. ya kan? Baik hati, tidak sombong. Di kemarin kompetisinya di Tangerang sana, dia itu selama 3 hari di sana pakai peci terus Bu. Oh, Jadi gitu. pas lomba, jalan-jalan di area lomba itu pakai peci terus. Terus kan kita ada ini waktu pengecekan segmen itu ada saksi. Ada saksi dari kampus lain, misal dari kampus A itu lagi ngecek. Nah, kita jadi ada saksinya Verifikatornya. gitu. Verifikator. Nah, harusnya itu 1 kali aja jadi saksinya kita sama tanya. Nah, terus tapi karena gara-gara Doni ini pakai peci gini, terus dia ini jadi sering jadiin saksi gitu loh. sama juri-juri dipanggil, itu aja mas-masnya pakai peci itu Oh jadi gitu saksinya. ya, ikon ya. Berarti kayaknya setiap tahun harus ada ikon-ikon lain ya, Iya. supaya juri itu inget terus. Kayaknya UM harus ada ikon apa gitu ya. Iya. Kayaknya harus begitu, unik-unik gitu. Iya. Ada kali itu 3-4 kali dia jadi saksi. Bener itu. Iya, Bu. Sekarang kopiahnya saya museumkan. Duplikatnya. Iya, jadi tahun berikutnya adiknya nanti dikasih itu ya. Kopiah itu. Supaya masuk seleksi. Kalau menurut Bu Puput, apa Bu Puput yang menarik gitu dari perhelatan di tahun ini itu? Menariknya yang tadi saya bicarakan satu, kita kayak tim let's say underdog lah ya, cuma bawa satu tim, cuma yang paling simple, dan semuanya itu bawa truk untuk ngangkut barang-barangnya, terus barang-barangnya tuh masif besar-besar, dan kita dengan entengnya melenggang kangkung naik pesawat, otomatis barang kita jauh lebih mini. Iya. Terus kita juga baru tahu, karena kita nggak tanya-tanya juga, mungkin universitas lain sudah punya orang dalam, sudah tanya-tanya lokasinya nanti bagaimana. Ternyata lokasinya outdoor. Barang Panas. kita angin, kita khawatirnya angin, karena barang kita kan ringkih Ringan, begitu, karena kecil-kecil, sedangkan yang lain udah tahu bahwa akan outdoor, sudah yang masif kan barang-barangnya, K3-nya, papan-papannya. Jadi kita berpikir di lokasi itu, saya sama tim manajemen itu, ini gimana ya pemberat, biar nggak ketara angin lah, taruhlah itu gimana barang kita kayak gini, terus lokasinya seperti ini, dan waktu itu hujan. Hari pertama itu sampai panitianya tuh harus megangin tenda biar nggak roboh. Karena hujan badai nggak karu-karuan. Jadi tim manajemen itu saking bekerja keras menyelamatkan si benda uji tadi itu, dan pit stopnya biasanya kan tenda, nggak, pit stopnya cuma ditutup terpalnya bocor lagi. Jadi tim manajemen itu sangat saya apresiasi waktu itu. Jadi dia kehujanan dari yang basah sampai kering lagi, ngurusin biar benda ujinya mereka itu Tetap jembatannya aman. tuh tetap aman. Artinya ya, Cakramania ini pelajaran buat kita semua ya. Juara itu tidak hanya bisa satu orang. Nggak bisa. Iya nggak sih? Benar banget. Bukan yang keren seolah-olah hanya berdua, padahal di bawahnya Belakangnya. itu, di belakangnya, samping kanan kirinya ada begitu banyak support system yang menyupport kalian untuk bisa jadi juara seperti ini. Nah, di sini kita juga belajar tim ya, belajar bagaimana berinteraksi, bekerja, karena di kehidupan nyata juga seperti itu, nggak bakalan bisa sendirian, pasti membutuhkan orang lain. Nah, ke depan Bu Putih, target ke depan tim KJI ini kan ke 17, berarti 18. Iya. Ada nggak strategi apa gitu yang mau dilakukan, yang sekarang kan akhirnya udah dipelajari tuh ya. Oh, yang tahun kemarin berarti kita harus tahu tuh tempatnya bagaimana, ininya seperti apa, gimana Bu Puput?
Mungkin pertama yang pertama sudah kita lakukan tahun ini adalah kaderisasi. Jadi anak-anak tim manajemen kemarin yang benar-benar in touch sama finalis itu juga ada yang angkatan di bawah mereka. Jadi mereka angkatan 2020, manajemen ada beberapa yang 2021. Harapannya mereka bisa melihat secara langsung seperti apa sih prosesnya. Itu sudah kita lakukan. Jadi kaderisasi tetap berjalan dan kalau tahun kemarin kan sepertinya menyiapkan proposalnya agak terburu-buru karena tornya itu dari tor sampai pengumpulan juga sangat singkat. Ya. Nah itu akhirnya mungkin juga persiapannya kurang matang. Mungkin nanti saya akan mengusulkan ke pembina himpunan kalau workshopnya mungkin dari awal sekali tentang gimana sih proposal yang bagus tuh yang seperti apa, desainnya seperti apa. Jadi kayak series gitu, serial workshop untuk mereka biar pastornya udah keluar, itu mereka sudah siap tinggal submit aja. Ya, mungkin ada perbaikan pastilah ya, dikit tapi nggak major. tapi nggak major. Jadi nggak terburu-buru dan kita punya banyak waktu untuk atur strategi dan macam-macam. Dan sebenarnya kita punya satu target Bu Feb yang belum terlaksana. Oh ya, yaitu dari dahulu itu kita belum pernah goal untuk jadi finalisnya yang kompetisi bangunan gedung KBGI. Jadi ini ada dua series. Jadi yang satunya itu yang jembatan, yang satunya gedung. Jadi tahun depan kita punya target besar, dua-duanya harus masuk. Ikut ya, iya. Wah, luar biasa, semoga sukses ya. Ini alumni kan ya akhirnya, jadi senior ya kan. Gimana tuh senior tuh ke depan inginnya nanti menyiapkan adik-adiknya seperti apa kira-kira? Dari tentu saja belajar dari apa yang kalian alami di tahun ini ya. Ya. Gimana Mas? Mungkin yang dikatain Bu Pupu tadi, workshop lebih awal, kemudian pesan saya untuk yang angkatan 21 segera kenali diri, kan ya? Ada yang bisa struktur, ada yang nggak bisa arsitektur, nggak semuanya lengkap itu. Nah, segera cari relasi biar dapat tim yang saling menutupi kekurangan. Kemudian jadinya belajar. Intinya ikutlah. Ya, ikut ya. Yang utamanya ikut. Minimal ada sesuatu yang bisa kita ceritakan di dalam kehidupan kita ya ke orang lain. Kalau sekarang kan mungkin orang ya masih mahasiswa, tapi nanti kalau udah lulus, aku dulu loh pernah juara umum, aku dulu loh timnya, kan gitu ya. Minimal sombong-sombong dikit ya. Nggak boleh sombong ya. Tetap harus rendah hati. Kalau Mas Ian gimana? Ya, kalau dari saya sendiri untuk pesan-pesan ke adik-adik juga, khususnya bisa segera disiapkan kalau emang punya niat di KJ ini. Nggak perlu takut juga, kalau menurut kalian nggak perlu takut buat harus bisa ini, harus bisa itu. Kalau emang nggak bisa, ikut aja dulu. Di dalam workshop itu, nanti kalian pasti bakalan diajarin sama kakak-kakak dan sama saya dan juga sama Doni juga pastinya. Kemudian ada buku dan ada dosen pembimbing lainnya ya. Ya, terus pengalaman itu penting. Pengalaman itu penting. Jadi saya pas maba dulu juga ikut satu kali. Jadi saat ikut pertama itu saya juga nggak tahu ini apa, itu bagaimana. Terus ya dari situ kita emang nggak lolos, tapi kita dapat pengalamannya itu. Nah terus kemarin di percobaan kedua kami susun dengan serius proposalnya dengan rapi dan bagus dan akhirnya kami bisa lolos itu. Jadi pengalaman itu penting. Jadi kalau emang nggak tahu, coba aja dulu biar tahu. Di next percobaan kalian bisa lebih proper lagi. Iya. Intinya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi datangi daftar, buka mata buka telinga ya. Ini khusus Cakramania yang angkatan 2001, 2002 ya? 2001 ya, 2022 ya. Ya, boleh kan? Boleh ikut. Segera yang teknik sipil karena ini sangat khusus banget gitu ya, hanya dari prodi teknik sipil aja yang bisa ikut lomba ini. Makanya Cakramania yang 2021, 2022 teknik sipil segera gabung, cari-cari tahu nih, ini udah ada pialanya. Tolong dipertahankan sama-sama ya untuk UM tercinta kan begitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Puput. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, mungkin ada closing statement dari Bu Puput, dari Mas Doni, dari Mas Ian. Mungkin Bu Puput dulu, silahkan.
Dari saya untuk mahasiswa Departemen Teknik Sipil, jadi untuk Prodi S1 TS, untuk Prodi D4, untuk Prodi PTB, semuanya jangan, seperti yang sudah Ian bilang, jangan takut untuk mendaftar, untuk ikut semua workshop yang sudah disediakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil ataupun oleh jurusan. Kami semua akan membantu adik-adik sekalian untuk bisa seperti mereka ini. Jadi tidak ada, kalau tagline-nya naik, impossible is nothing. Yes. Jadi selalu jangan takut mendaftar dan selalu semangat. Itu aja. Terima kasih Bu Puput. Siapa dulu nih, Mas Doni? Saya dulu aja. Oke, silakan. Untuk mahasiswa teknik sipil yang Departemen Teknik Sipil, apa ya? Sama kayak Bu Puput, kita coba, apalagi misalkan tahun depan itu bukan 2 tapi 4 kategori, berarti kan otomatis harus lebih banyak yang butuh tim banyak, butuh ya? tim yang banyak untuk lolos. Dan tentu kita kerjasama, saling bantu. Misalkan dari angkatan 22 ada yang kesulitan, misalkan masalah struktur, masalah arsitektur, bertanya bisa ke saya, bisa ke Ian, kemudian bisa ke kating-kating lainnya. Jadinya kita sama-sama pertahanin ini piala, dan kita sama-sama rebut piala KBGI-nya. Oke. Ian, silakan. Iya, kalau saya buat teman-teman dari teknik sipil, adik-adik, kalau sampai sekarang masih belum menemukan minatnya itu di mana, belum bisa mengenali keahliannya itu di mana, di Departemen Teknik Sipil ini banyak workshop-workshop yang bisa kalian coba, kalian masukin. Salah satunya yang saya sama Doni ikuti yaitu workshop immersif. Di mana workshop immersif ini di sini kita adalah kumpulan-kumpulan anak yang mempunyai minat mengikuti perlombaan-perlombaan seperti ini, kemudian ingin mendapatkan ilmu lebih di luar perlombaan, itu bisa gabung di sini. Jadi lingkungannya itu mendukung gitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ingin seperti apa dirimu, kamu harus berada di lingkungan yang benar gitu ya, Mas Ian ya, setuju ya. Nah sekarang buat saya nih, dari saya nih ya, mewakili tim TKJ ini buat calon-calon mahasiswa dimanapun kalian berada. UM punya prodi teknik sipil. Nah salah satunya Mas Doni dan Mas Ian yang ada bersama dengan saya ini. Nah buat kalian yang ingin bergabung, yang mungkin next akan menjadi Doni berikutnya, Ian berikutnya, yang pakai Doni yang pakai peci dan menjadi saksi-saksi di mana-mana gitu ya. Segeralah, jangan lupa sudah mulai ada senam PTN, SBMPTN, ada begitu banyak cara untuk bisa bergabung di prodi Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Sekali lagi terima kasih Mas Ian, Mas Doni, Bu Puput. Jangan kapok-kapok ya. Semoga datang lagi berikutnya. Dan pialanya tetap ada di sini. Dengan bentuk yang lain ya, yang kecil-kecil yang lain lagi kan. Kalau yang ini tetap kan ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Dan apa yang kita bicarakan semuanya jadi baik dan bermanfaat gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Inilah Cakraloka, salam Cakrawala UM di One.